Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 39. Mirip zombie. Nama saya Laras, panggil saja Laras mas. Yakin Laras. Dan pria di hadapannya dan belum ia lihat wujudnya dengan jelas akibat penerangan cahaya di sana. Mengangguk-angguk paham menanggapi balasannya. Oke Mbak Laras, maaf banget karena saya nggak bisa bantu karena saya memang takut ikan, apalagi belut begitu. Astagfirullah, innalillahi, geli. Calvin sampai balik badan, tapi melihat lampu jalan sebelah kuburan terus mati hidup dan jelas disertai suara tanpa penampakan, ia lebih takut. Ia sampai lari dan berdiri di belakang punggung Laras. Mas takut? Tanya Laras enteng sambil beratap khawatir Calvin. Pria itu tampak sangat tegang, kaku mirip patung. Semuanya termasuk kamu beneran bikin aku takut, balas Calvin jujur tapi tak mau terlihat takut. Kalau saya lempar ikan gabus, Mas takut juga? Tanya Laras justru sudah mengangsurkan satu buah ikan gabusnya kepada Calvin. Itu namanya cari gara-gara, semprot Calvin refleks. Singkat cerita, karena sepeda ayah Laras sampai patah jadi dua, Calvin memboyong sepeda tersebut di bagasi mobilnya. Termasuk juga dengan Laras, ia meminta Laras untuk duduk di tempat duduk penumpang. Awalnya Calvin baru menutup pintu. Tapi karena Laras heboh dan berdalih, belut dan ikannya ada yang jatuh beberapa ke tempat duduk, Calvin refleks masuk. Beberapa warga yang kebetulan tengah keliling dan memergoki mobil Calvin berhenti di tempat gelap dan itu depan pemakaman. Tapi mobil dalam keadaan terguncang-guncang. Segera menggerebek keduanya. Jadilah keduanya dinikahkan paksa meski keduanya apalagi Laras sibuk meyakinkan. Alasan mobil terguncang-guncang murni karena mereka sedang berusaha menangkap ikan dan belut. Masalahnya, Calvin yang memang takut malah refleks melepas kaosnya. Ketika ikan gabus yang Laras tangkap loncat ke dada Calvin. Jadi keadaan tersebut membuat keduanya makin tidak bisa mengelak. Sementara kini, Calvin yang mendapat solusi perceraian diam-diam dari Laras justru merasa sangat bersalah. Apalagi saat digerebek saja, Laras sekeluarga sampai diolok-olok oleh tetangga. Malahan karena penggerebekan tersebut pula, Laras sekeluarga masih menjadi bahan gibahan terhangat di sana. Beri aku waktu buat urus kakakku dulu. Setelah itu, aku akan mengenalkan kamu ke orang tuaku. Aku akan mengenalkan kamu ke keluarga besarku, yakin Calvin. Maaf kalau aku juga sampai minta kamu buat masa bodoh ke omongan tetangga. Ini aku beneran minta maaf, tapi untuk saat ini itu memang cara terbaik. Karena Calvin kembali mendengar suara nafas sesak khas orang apek. Ia menanyakannya kepada Laras. Namun sebelum Laras sempat menjawab, ia sudah langsung mengajaknya ke rumah sakit. Ya sudah, ayo kita ke rumah sakit, kamu juga harus siap-siap, kayaknya bapak kamu harus semacam diuap, sergah Calvin buru-buru berdiri. Laras juga segera menyusul dan menatap Calvin dengan tatapan sangat tidak nyaman. Tapi, Mas, aku beneran nggak punya uang. Uangnya sudah buat berobat ibu, jadi paling bapak baru bisa berobat besok kalau aku pulang jualan dari pasar. Calvin juga tidak akan lupa, selain dinikahkan paksa, ia juga sampai didenda lantaran sebelum dinikahkan paksa dengannya, Laras merupakan tunangan anak kepala desa di sana. Hanya saja karena uang di dompet Calvin tidak cukup, Laras yang menutup sebagian uang dendanya. Urusan uang gampang, yang penting sudah ada mesin ATM atau bayar lewat M-Banking.
Gampang, sudah kamu siap? Siap, sekalian ibu juga dibawa. Aku panasin mesin mobil dulu, abis itu baru bantu kamu, sergah Calvin meyakinkan. Tak sampai 20 menit, Calvin sudah membopong ibunya Laras. Kemudian hal yang sama juga Calvin lakukan kepada bapaknya Laras. Keduanya Calvin dudukkan di tempat duduk bagian tengah, sementara Laras memilih duduk di antara keduanya. Laras menyandarkan kepala bapak dan ibunya ke bahunya, dan sepanjang proses itu, mereka sudah langsung jadi bahan tontonan keluarga. Tanpa direncanakan, Calvin justru membawa istri dan mertuanya ke rumah sakit Cinta dirawat. Mereka bahkan berpapasan tak jauh dari pintu masuk. Karena ketika Calvin baru sampai, Cinta yang duduk di kursi roda didorong oleh seorang perawat yang siap merujuknya naik ke mobil ambulans. Calvin, jerit Cinta dalam hatinya lantaran Calvin justru cuek dan tampak tidak mengenalinya. Bahkan meski ia sudah menahan sebelah tangan Calvin, adiknya itu hanya menatapnya bingung kemudian buru-buru menyusul ke ruang pendaftaran. Tadi Calvin dari Iget, siapa lagi yang sakit? Kolek, kah? Helios, kah? Papa mama? Apa gimana? Pikir Cinta yang akhirnya bisa bicara. Ia meminta perawat yang mengurusnya untuk mengantarnya kepada Calvin. Tapi ketika ia menoleh ke ruang pendaftaran posisi terakhir ia melihat Calvin. Pria yang begitu tampan itu sudah tidak ada di sana. Ya Allah, sial banget sih aku. Itu tadi beneran di sana. Terus kemana lagi? Ini aku mau dirujuk buat dapat pengobatan kulit intensif. Tapi masa enggak ada yang tahu? Kesal Cinta dalam hatinya. Kemana, Mbak? Tanya si perawat yang mendorongkan kursi roda Cinta. Karena tadi sempat melihat Calvin keluar dari Iget dengan sangat buru-buru, Cinta berniat mencarinya ke sana. Coba Kak, tolong antar saya ke Iget. Sepertinya adik saya ada di sana. Tolong banget ya, Kak, mohon Cinta berucap lirih sekaligus lembut. Baik Bu, sanggup sang perawat. Aku dipanggil Ibu, ini beneran masih untung karena kalau aku lihat kondisi wajah terbaruku, aku jadi mirip nenek, batin Cinta menunduk nelangsa. Calvin tidak ada di Iget, dan lagi kenyataan itu membuat Cinta kecewa. Padahal Cinta yakin, dirinya tak mungkin salah lihat dan tadi memang Calvin. Apalagi Calvin tak mungkin memiliki kloningan seperti Cinta yang telah mengubah wajah Nina menjadi mirip wajahnya. Terus, Calvin kemana? Tadi kan dia dari Iget dan otomatis dia nggak mengenali aku karena aku saja jadi nggak kenal wajahku sendiri. Wajahku yang sekarang beneran asing, mirip nenek. Dalam hatinya, Cinta terus berpikir keras, hingga sang perawat mengingatkan perihal rujukan yang harus ia jalani. Tapi, Kak, tanpa adik saya, otomatis saya juga nggak bisa bayar biaya pengobatan karena saya sudah nggak punya uang, yakin Cinta. Dalam diamnya Cinta juga yakin, cepat atau lambat, orang akan mengetahui keadaannya termasuk itu Calvin lantaran polisi sudah memproses kasus kecelakaannya. Terhitung dari beberapa jam lalu,
kasus kecelakaannya diusut, setelah Cinta bisa berbicara dengan lancar. Bahkan karena kenyataan tersebut pula, Cinta akan menjalani perawatan rujukan. Di rumah sakit Cinta memutuskan menunggu. Sebenarnya Calvin ada di ruang ICU. Calvin baru saja mengantar bapak mertuanya yang memang harus ditangani secara intensif. Di sana juga ada Laras yang tampak kacau karena terlalu bingung. Hanya saja, Laras memilih diam tanpa mau membaginya kepada Calvin. Ras, tangan kanan Calvin nyaris meraih tangan kiri Laras. Tapi di waktu yang sama, Laras menoleh sekaligus balik badan menatapnya, hingga tangan kiri Laras menjadi jauh dari jangkauan tangan kanannya. Mas, maaf ya. Aku bakalan merepotkan Mas. Enggak apa-apa. Ini aku mau jaga ibu di IGD. Mas yang di sini. Soalnya kalau bapak kan otomatis sudah dapat penanganan intensif. Sementara ibu pasti ada saja yang dikeluhkan. Jadi, aku yang rawat ibu. Laras susah payah mengatakan itu karena ia terlalu sungkan. Ya sudah, gitu saja. Kamu jaga ibu, aku jaga bapak. Sekalian minta nomor HP kamu biar komunikasi kita lancar. Calvin mengeluarkan ponselnya hingga untuk pertama kalinya. Setelah mereka menjadi pasangan suami istri, akhirnya mereka bertukar nomor ponsel. Kamu bawa ATM, kan? Lanjut Calvin masih sibuk dengan ponselnya. Ia tengah membuka aplikasi M-Banking. Memangnya kenapa, Mas? Tanya Laras ragu. Buat ambil uang, biar kita ada pegangan. Bawa enggak? Kalau bawa, aku langsung transfer terus kamu ambil di depan kan ada mesin ATM. Tapi kalau enggak bawa, ini langsung bawa saja. Nanti aku kasih tahu PIN-nya. Calvin mengeluarkan sebuah ATM dan memberikannya kepada Laras. Setelah obrolan tersebut, mereka berpisah dan mengerjakan tugas sesuai pembagian. Alasan yang juga membuat Cinta makin tidak bisa menemukan Calvin. Bahkan walau pada akhirnya di beberapa kesempatan, Cinta bertemu Laras, keduanya tetap asing. Laras yang terus tersenyum kepada Cinta di setiap pertemuan mereka, merasa kasihan pada Cinta. Sementara Cinta merasa malu apalagi Cinta sadar, penampilannya sekarang membuatnya dikasihani. Mah, itu orang mirip zombie, celetuk seorang bocah yang kiranya berusia 6 tahun. Seorang wanita terbilang necis yang dipanggil mamah oleh si bocah. Buru membekap mulut sang putra sambil sesekali membungkuk kepada Cinta. Cinta yang masih di sekitar tempat pendaftaran, memutuskan untuk masuk ke ruang rawat baru. Ruang rawat yang akan menjadi tempatnya menunggu uluran tangan dari Calvin. Karena hanya kepada Calvin, Cinta berani meminta tolong. Cinta tak mungkin meminta bantuan Kole lagi, apalagi bantuan orang tua mereka. Meski jujur saja, Cinta memiliki rencana untuk membuat orang tuanya, bahkan semuanya termasuk itu Helios, lebih peduli kepadanya. Aku akan memanfaatkan kondisiku yang sekarang agar orang lebih peduli kepadaku. Apalagi Helios. Dia pernah merasakan apa yang aku rasakan. Aku yakin, sebenci apapun dia kepadaku,
dia enggak pernah bisa benar enggak peduli. Ditambah lagi andai aku jadi lemah lembut. Akala pun, aku akan membuat Akala merasa bersalah atas apa yang terjadi kepadaku. Aku akan membuat Helios dan Akala berlomba memberikan perhatian kepadaku. Cole dan Nina juga wajib merasakan pembalasan setimpal. Karena meski aku enggak mungkin bikin wajah mereka buruk rupa seperti yang aku alami, aku pastikan mereka akan menjadi wanita paling menderita. Aku akan membuat setiap pasangan mereka lebih peduli bahkan bertekuk lutut kepadaku, sumpah cinta dalam hatinya. Tanpa direncanakan, Cinta dan Laras melangkah sejajar. Laras membawa kantong kresek berisi nasi bungkus, minuman, dan juga beberapa pisang matang. Mas, aku mau ke Mas bawa makan sore. Aku bawa nasi, Mas butuh yang lain juga enggak? Mumpung ibu masih istirahat, ucap Laras yang belok ke lorong berbeda. Ciri orang pamer dan bikin yang enggak seberuntung dia, iri. Mau ketemuan saja masih harus telepon. Batin Cinta yang dibawa masuk ke lift sebelah tangga darurat tujuan Laras. Yang tadi gimana? Tanya perawat yang mengantar Cinta, kepada si rekan yang ikut dengan lift mereka. Kayaknya sih kena penyakit AIN, soalnya kasus seperti ini, meski langka tapi memang ada. Bersambung.